Pokemon Concierge adalah Pokemon series yang menceritakan tentang Haru, salah satu petugas yang bekerja di Pokemon Resort. Nantinya Haru akan berinteraksi dengan berbagai jenis Pokemon dan trainernya yang datang ke tempatnya untuk berlibur. Tentunya bukanlah hal yang mudah baginya untuk menghibur para Pokemon itu, karena akan selalu ada masalah yang terjadi. Akan ada banyak banget Pokemon yang ditemui oleh Haru. Ada Psyduck, Pikachu, Eevee, Dragonite, dan Magikarp. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya ya guys ya. Seminggu yang lalu di hari Sabtu adalah hari di mana Haru putus dari pacarnya yang sudah menjalin hubungan selama 6,5 tahun. Keesokan harinya di hari Minggu, Haru memakai sepatu favoritnya dan menginjak permen karet. Di hari Senin dia datang terlambat padahal ada presentasi penting. Hari Selasanya teman terbaiknya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Hari Rabu dia salah cukur alis. Hari Kamis masak kari selama 3 jam tapi rasanya tidak enak. Hari Jumat buat presentasi tapi proyeknya untuk orang lain. Dan di hari Minggu dia menginjak permen karet lagi. Oleh karena itulah dia sekarang berada di sini, di atas sebuah kapal yang sedang mengarah menuju ke pulau Pokemon Resort. Akhirnya dia pun sampai di pulau tersebut dan langsung disambut oleh Bulbasaur yang berinya kalung bunga untuk Haru. Setelah itu dia dihampiri oleh ibu-ibu yang menanyakan apakah Haru adalah pegawai baru yang ditunggu-tunggu itu. Haruka membenarkan hal tersebut, menyatakan dia sudah siap untuk bekerja di tempat ini. Bu Watanabe sangat senang mendengarnya, dan dia langsung menuntun Haru masuk ke dalam Pokemon Resort. Di situ terdapat banyak sekali jenis Pokemon, yang mana mereka bisa menikmati tempat ini sendirian atau bersama dengan trainernya. Kadang-kadang ada juga Pokemon liar yang datang ke Pokemon Resort. Jadi pekerjaan yang akan dilakukan oleh Haru nanti adalah merawat dan memastikan para Pokemon tinggal dengan nyaman di Pokemon Resort. Seketika mereka melihat Violet yang sedang mengejar-ngejar Rattata. Bu Watanabe pun peringatkan Violet untuk jangan bertengkar. Selain itu, tugas daripada Haru adalah menjaga tamu agar tetap aman. Dikarenakan Haru juga baru sampai ke sini, maka Bu Watanabe mengizinkannya untuk menghabiskan hari pertamanya ini dengan berperan sebagai tamu. Namun Haru menyangka pasti dia sedang dites. Saat Haru sedang berjalan-jalan, dia dipanggil oleh petugas kebersihan bernama Tyler. Tyler juga adalah instruktur olahraga. Sedangkan 3 Pokemon monyet yang bersamanya itu juga merupakan staf di sini. Tyler lalu mengajak Haru untuk melakukan pemanasan, namun Pensek malah melompat ke punggung Haru, sehingga dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah air. Tyler segera membantunya berdiri dan mengajaknya untuk bermain-main lagi kapan-kapan. Haru sekilas melihat ada Pokemon yang menjulurkan kepalanya dari balik semak-semak. Kemudian Tyler menyarankan untuk menggunakan skuter yang ada di dekat situ untuk berkeliling pulau. Haru yang sedang mengendarai skuter tiba-tiba melihat Dragonite yang melintas di atas kepalanya. Ternyata memang tempat ini adalah surganya bagi para Pokemon. Dan Haru mengabadikan momen yang menarik itu dengan kamera HP-nya. Haru kemudian menghampiri Alisa yang sedang bermain bersama para Pokemon. Alisa mengatakan dia kerja sambilan di sini setiap musim panas. Alisa juga memperkenalkan Pokemonnya Mudkip kepada Haru, dan dia segera mengelus-ngelus Pokemon yang lucu itu. Akan tetapi Mudkip malah menyerangnya dengan Water Gun, yang diakui Mudkip memang sering melakukannya jika dia senang. Karena ini adalah hari pertamanya bekerja di Pokemon Resort, Haru jadi agak bingung apa yang harus dia lakukan. Alisa menyuruhnya untuk menikmati tempat ini, lagi pula dia juga dianggap sebagai tamu. Setelahnya Haru diajak berganti pakaian, yang mana itu juga dilakukan untuk para Pokemon. Biasanya para Pokemon didandani supaya jadi cantik, dipangkas bulunya dan dipakaikan baju yang lucu. Inilah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh para staf. Setelah itu Tyler memanggil teman-temannya untuk makan siang. Haru kemudian menyantap makan siangnya di bukit sambil menghadap ke laut dan langit yang biru. Rasanya seperti di surga. Dan Haru sudah lama sekali tidak santai seperti ini. Setelah menyelesaikan makan siangnya, Haru berbaring di rumput dan tertidur. Ketika dia bangun, Haru melihat Psyduck di hadapan matanya. Tapi saat Haru bangkit, Psyduck itu masuk ke dalam semak-semak. Pada sore harinya,
Haru mampir ke sebuah gazebo untuk minta dipijat. Namun betapa terkejutnya dia saat mengetahui ternyata ini adalah pekerjaan Bu Watanabe juga. Bu Watanabe bahkan sangat ahli sampai bisa menidurkan Pokemon apapun. Haru kemudian menceritakan dia sudah bertemu dengan beberapa staf lain, tapi mereka semua punya Pokemon, sedangkan dia belum punya. Bu Watanabe yakin cepat atau lambat Haru juga akan menemukan Pokemonnya di sini. Saat mereka berbincang-bincang tadi, ternyata Haru yang kecapean sudah tertidur. Haru mulai marahi dirinya sendiri karena berani tidur di depan atasannya. Dan untuk menebusnya, dia menyiapkan laporan tentang aktivitas yang dilakukannya pada hari itu. Keesokan harinya, Bu Watanabe menanyakan apakah Haru tidur dengan nyenyak tadi malam. Ketika ditanya bagaimana kesannya terhadap Pokemon Resort, Haru menunjukkan laporan yang dia tulis tadi malam dan beberapa kebijakan kerja untuk dirinya sendiri. Sayangnya meski dia sudah mengumpulkan data-data itu, tapi Bu Watanabe mengharapkan jawaban yang berbeda. Haru yang tadinya tidak bisa menjawab, lalu dia melihat Pokemon monyet yang muncul di belakang atasannya, dan dia pun langsung tertawa. Haru menjelaskan bahwa dia suka melihat Pokemon bersenang-senang, sehingga dia pun menyadari kalau selama ini kekhawatirannya terlalu besar. Belakangan ini Haruka mengalami pengalaman yang kurang mengenakan, tapi setelah menyaksikan para Pokemon yang bersenang-senang, kesedihannya pun menghilang. Haru juga minta maaf karena bertingkah seperti anak-anak. Justru inilah yang ingin didengar oleh Bu Watanabe. Dia memberikan bandana untuk mengidentifikasi Haru sebagai salah satu staf Pokemon Resort. Bu Watanabe kemudian menyuruh Haru untuk memilih satu Pokemon sebelum matahari terbenam, yang mana Pokemon itu juga harus merasakan apa yang dialami Haru di hari sebelumnya. Haru menganggap tugas ini sangat sulit dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saat melihat Mudkip dan Wooper yang bermain di pinggir pantai, dia pun langsung senang lagi. Begitu menengok ke samping, dia juga melihat Psyduck yang kerap keluar masuk dari dalam semak-semak. Haru yang baru saja mulai pekerjaannya langsung dihadapkan dengan Pokemon yang sedang bertengkar. Tapi setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Pokemon itu hanya sedang bermain-main. Dan Haru telah tertipu dengan penampilan mereka yang menyeramkan. Beberapa saat kemudian, Virat mengejar Rattata lagi, dan Haru segera menghentikan mereka. Namun saat berupaya menahan Virat, bulu ekornya menghadap ke hidung sehingga Haru pun bersin dan melepaskan Pokemon yang mulai main kejar-kejaran lagi. Haru mengayunkan HP-nya ke udara demi mendapatkan sinyal. Katanya dia ingin mencari sesuatu di internet yang berhubungan dengan Pokemon. Di sini sinyalnya sangat jelek sekali, sehingga HP pun dianggap tidak berguna sama sekali. Alisa dan Tyler juga sama seperti Haru saat mereka pertama kali menginjakan kaki di pulau ini. Haru mengatakan tugasnya adalah membuat Pokemon bersenang-senang, tapi dia masih belum tahu caranya. Tiba-tiba dia teringat dengan perkataan Bu Watanabe yang mengatakan untuk membuat Pokemon merasakan hal yang sama dengan yang dialami oleh Haru. Bu Watanabe dengan wajahnya yang manis itu menyuruh Haru untuk menjalankan tugas yang sulit. Tanpa sepengetahuannya, ada Psyduck yang perhatikan dari balik semak-semak. Alisa yang saat itu sedang sibuk menggambar menanyakan mengapa Haru berwajah muram. Haru tidak ingin bicarakannya dan malah balik bertanya apakah Alisa sangat suka menggambar. Alisa menjawab semua orang bisa menggambar dan mengajak Haru untuk ikut melakukannya juga. Alisa menanyakan lagi apakah Haru sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Haru bilang dia ingin membuat semua Pokemon merasa senang, meskipun masih belum tahu caranya. Sebenarnya gampang, Haru hanya tinggal mencari apa yang disenangi oleh para Pokemon dan mewujudkannya. Masalahnya Pokemon tidak bilang apa yang mereka senangi. Kebanyakan manusia juga tidak mau berterus terang dan malah minta ditebak-tebak. Apa yang dikatakan oleh Alisa itu sepertinya masuk akal juga. Ngomong-ngomong, Haru sepertinya sangat suka dengan Psyduck, sehingga dia menggambar Pokemon yang itu. Tapi yang digambarnya itu adalah Pikachu, dan dia pun heran mengapa Alisa tidak mengenal Pokemon yang ikonik itu. Beberapa saat kemudian, Pidgeot menuju ke perkemahan dan merusak tempat itu. Namun yang anehnya, Alisa sama sekali tidak marah, dan menyuruh Pokemon itu untuk lebih berhati-hati. Dia kemudian menuntun Pokemon itu untuk terbang lagi di area yang lebih luas. Yang penting Pidgeot itu bisa senang lagi. Haru kemudian pergi lagi menemui Tyler.
yang mengajaknya untuk melakukan pemanasan. Tyler kurang bisa memberikan saran karena menurutnya hari pertama memanglah berat dan menyuruh Haru untuk melakukan apapun semampunya. Lagi-lagi dia melihat Psyduck yang berkeliaran di antara semak-semak. Akhirnya Haru beranikan diri untuk menanyakan ada apa dengan Pokemon bebek tersebut. Baru saja 2 minggu yang lalu buatan HP membawanya ke sini. Jadi dia sangat pemalu dan belum terlalu akrab dengan yang lainnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Haru pun memilih Psyduck untuk menjadi Pokemonnya. Dia segera menyusuri hutan untuk mencari Psyduck. Akan tetapi begitu Haru ingin mendekatinya, Pokemon itu langsung sembunyi lagi ke dalam semak-semak. Haru yang searching di internet menemukan bahwa Psyduck adalah Pokemon yang sering sakit kepala. Semakin sakit kepala, maka akan semakin kuat kekuatan psikisnya. Beberapa saat kemudian, barang-barang yang ada di sekitarnya mulai terbang dengan sendirinya. Ternyata itu adalah ulah Psyduck yang sakit kepala. Dan Haru pun menyadari bahwa Pokemon itu belum bisa mengendalikan kekuatannya. Haru mengejar Psyduck yang masuk ke dalam hutan. Tapi dia hampir saja menabrak Diglett yang muncul dari dalam tanah. Karena tidak bisa mengendalikan skuternya, maka dia pun menabrak Tyler dan menjatuhkan Isenpai yang dia bawa. Tyler lalu menanyakan mengapa Haru terlihat sangat buru-buru. Haru pun menjelaskan bahwa dia sedang mengejar Psyduck. Setelah diberi penjelasan itu, Tyler memaafkan Haru sambil berupaya menenangkannya. Untuk membayar perbuatannya tadi, maka Haru mengumpulkan buah beri yang akan digunakan sebagai isian pai yang dia tumpahkan tadi. Namun saat itu gerobaknya macet karena ada batu yang menghalangi. Haru yang tidak mengetahui hal tersebut mendorong gerobaknya sampai-sampai buah berinya berceceran kemana-mana. Untungnya ada Psyduck yang menggunakan kekuatan psikis untuk mengumpulkan beri yang berhamburan tadi. Saat dia hendak kabur lagi, Haru mencegahnya dengan mengatakan tidak ada yang akan marah kepada Psyduck. Pasti Psyduck itu mengkhawatirkan kekuatan psikis yang tidak bisa dikendalikan. Jadi Haru akan mencarikan solusi supaya Psyduck bisa menggunakan kekuatannya lagi. Haru minta Psyduck untuk mengeluarkan kekuatan psikisnya secara perlahan-lahan. Dengan begitu mungkin Psyduck nantinya akan bisa mengendalikan kekuatannya. Meskipun Psyduck kerap membuatnya kesusahan, Haru sama sekali tidak marahinya untuk mencegah supaya kepalanya tidak pusing lagi. Pada malam harinya, mereka berdua duduk di balkon sambil memandang bintang di langit. Haru minta Psyduck untuk membukakan tutup kaleng yang keras. Isinya adalah coklat yang punya beragam warna dan sangat lucu. Coklat ini mengingatkan pada para Pokemon yang warnanya sesuai dengan apa yang dia sebutkan tadi. Impian Haru adalah bisa makan banyak coklat ketika dia sudah besar nanti. Namun setelah beranjak dewasa, ternyata kehidupan yang dia inginkan itu sangat berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Kemudian Haru menyuruh Psyduck untuk menyuapkan coklat padanya, dan tak henti-hentinya memuji Psyduck yang sangat terampil. Akhirnya setelah mencoba menggunakan kekuatan psikis secara berulang kali, perlahan-lahan Psyduck bisa mengendalikan kekuatannya. Haru menanyakan apakah Psyduck merasa bahagia, dan Pokemon yang telah merasa nyaman dengannya mulai mempercayai Haru. Mereka berdua kemudian melihat bintang jatuh, dan berharap semoga bisa bersenang-senang lagi di hari berikutnya.